Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 1 Agustus 2023 merupakan peringatan wajib Santo Alfonsus Maria de Liguori, Uskup Pujangga Gereja. Bacaan dibawakan oleh Antonia Jovita Ari, Mazmur dilantunkan oleh Nikolaus Cipto, dan renungan ditulis oleh Willy Wibianto. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah mewujudkan kebaikan bersama untuk hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran, bab 33, ayat 7-11, dilanjutkan bab 34, ayat 5b-9, dan 28. Waktu Israel ada di padang gurun, Musa mengambil sebuah kemah dan membentangkannya jauh di luar perkemahan. Kemah itu diberi nama Kemah Pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan pergi ke kemah pertemuan itu di luar perkemahan. Apabila Musa pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa dan berdirilah mereka, masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah itu. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, lalu berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti orang yang berbicara dengan temannya. Kemudian kembalilah Musa ke perkemahan. Tetapi Yosua bin Nun hambanya, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Pada suatu hari pagi-pagi benar, Musa naik ke Gunung Sinai. Ia menyerukan nama Tuhan. Tuhan lewat di depan Musa sambil berseru, "Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Rahmat dan kesetiaannya berlimpah-limpah. Ia meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Ia mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi orang yang bersalah tidak sekali-kali ia bebaskan dari hukuman. Dan kesalahan bapa akan dibalaskannya kepada anak-anak dan cucunya sampai keturunan ketiga dan keempat." Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah serta berkata, "Jika aku mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang berkeras kepala, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami.
ambillah kami menjadi milik-Mu. Musa berada di sana bersama-sama Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tanpa makan roti dan tanpa minum air. Dan seluruh perjanjian, yakni ke-10 sabda, dituliskannya pada loh batu. Demikianlah sabda Tuhan. Menjalankan keadilan dan hukum bagi semua orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa dan memaklumkan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak terus-terusan ia murka, dan tidak untuk selamanya ia mendendam. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Tidak pernah ia memperlakukan kita setimpal dengan dosa kita, atau membalas kita setimpal dengan kesalahan kita. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takwa. Tuhan itu pengasih dan Haleluya, 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 haleluya. Benih melambangkan sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Haleluya, haleluya,
Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius bab 13 ayat 36 sampai 43. Pada suatu hari Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan. Demikianlah sabda Tuhan. Berani mengubah haluan selagi masih ada kesempatan. Renungan dibawakan oleh Willy Wibianto. Baru-baru ini kita mendengar berita dari media sosial Indonesia bahwa seseorang dijatuhi hukuman mati karena berbuat dosa atau kejahatan yang besar. Tetapi Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo menyampaikan kabar kasih agar yang bersangkutan tidak usah dihukum tembak mati, melainkan dipenjarakan saja. Kita tidak tahu apakah suara dari gembala kita itu didengar atau tidak. Semoga saja hukuman mati dapat dihapuskan. Hal itu selaras dengan bacaan pertama hari ini, Selasa 1 Agustus 2023, yang dari kitab Keluaran bab 34 ayat 6 sampai dengan 7, yang menyatakan Tuhan adalah Allah yang penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Rahmat dan kesetiaannya berlimpah-limpah. Ia meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang. Ia mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa. Tetapi orang yang bersalah tidak sekali-kali ia bebaskan dari hukuman. Dan kesalahan bapa akan dibalaskannya kepada anak-anak dan cucunya sampai keturunan yang ketiga dan keempat. Dalam bacaan Injil kita mendengar bagaimana benih yang baik dan lalang dibiarkan tumbuh bersama-sama hingga waktu menuai tiba.
yaitu pada akhir zaman, di mana lalang akan dipisahkan dari tumbuhan yang baik, seperti yang dinyatakan dalam Injil Matius bab 13 ayat 41 sampai dengan 42. Anak manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Ibu bapak, rekan muda, dan saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, bacaan-bacaan hari ini mengabarkan besarnya kasih setia Allah kita yang panjang sabar dan mau mengampuni umatnya yang bersalah. Allah membiarkan lalang tumbuh berdampingan dengan tumbuhan yang baik hingga waktu akhir yang telah ditetapkannya bagi semua orang. Kerahiman Allah membuka pintu tobat bagi semua umatnya, dan hak Allah lah yang memberikan waktu akhir bagi seseorang, di mana penghakiman sepenuhnya merupakan kedaulatannya. Maka Tuhan Yesus memberikan kesempatan kepada kita untuk terus bertobat dan memperbaiki diri selagi kita hidup untuk hidup baru kembali. Dan pada hari ini, aku pun mengambil keputusan untuk menjadi pelayan Tuhan Yesus melalui sesama, karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagiku. Dia memberikan waktu kepada kita semua untuk berubah. Pada hari ini, kita pun belajar dari teladan hidup Santo Alfonsus Maria de Liguori, uskup dan pujangga gereja, yang hari ini peringatannya kita kenal. Dia yang berasal dari keturunan bangsawan Kristiani yang saleh dan memperoleh gelar magna cum laude di bidang hukum dalam usia 16 tahun. Dengan berani berubah haluan menjadi abdi Allah dan sesama. Dia mempersiapkan diri menjadi seorang imam yang baik. Dia mendirikan kongregasi Sanctissimi Redemptoris yang mengabdikan diri di bidang pewartaan Injil kepada orang-orang desa di pedusunan. Tanpa kenal lelah, anggota-anggota tarekat ini berkhotbah di alun-alun, mendengarkan pengakuan dosa, dan memberikan bimbingan khusus kepada orang-orang muda, pasangan suami istri, dan anak-anak. Dia pun menulis buku teologi moral yang terus dicetak ulang sampai saat ini. Tulisan-tulisannya sangat membantu imam-imam, teristimewa dalam memberikan pelayanan sakramen tobat. Bersamanya, mereka bukan saja mengemban tugas itu dengan penuh kasih sayang, melainkan juga memberikan bimbingan yang tepat kepada umat. Ia memangku jabatan sebagai uskup Agata di Italia sejak berusia 66 tahun hingga 80 tahun. Masa akhir hidupnya sangatlah berat karena penyakit yang dideritanya dan serangan para musuh terhadap kongregasinya. Akhirnya, pada usia 91 tahun, 1 Agustus 1787,
di Nocera, Italia, Santo Alfonsus Maria de Liguori meninggal dunia. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, pada Selasa yang indah ini, Santo Alfonsus Maria de Liguori, uskup dan pujangga gereja, memberi teladan hidup kepada kami untuk mengikuti panggilan-Mu menjadi pelayan-Mu melalui sesama. Dia memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya untuk menjadi imam praja dan mendirikan kongregasi Sanctissimi Redemptoris dengan menjadi abdi-Mu melalui pelayanan kepada umat, terutama yang miskin dan terlantar. Berilah kekuatan-Mu agar kami juga berani mengambil keputusan untuk berani mengubah haluan hidup kami di jalan yang Kau tentukan untuk menjadi abdi-Mu melalui sesama kami yang miskin, tersingkir, dan kaum difabel. Biarlah nama-Mu dimuliakan kini dan sepanjang masa. Berkatilah kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.